dengan kerajaan Islam di Kepulauan Nusantara sudah terjalin baik dalam beberapa abad yang lalu. Seperti kerajaan Aceh misalnya, di bawah kepemimpinan Sultan Alaiddin Riayat Shah Al-Qahar, secara resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Sultan Ottoman yang agung dipimpin oleh Sultan Sulaiman Al-Kanuni. Ketika mereka meminta bantuan kerajaan dinasti Ottoman atau Konstantinopel melawan Portugis dan Belanda yang hendak menaklukkan Aceh dalam menguasai hasil rempah-rempah dari Aceh dan Kepulauan Nusantara sekitarnya. Ketika masa itu, Kerajaan Aceh dikenal sebagai salah satu pelabuhan penting di belahan semenanjung Kepulauan Nusantara, sehingga menjadikannya sebagai pusat perniagaan hasil bumi dan rempah-rempah yang didatangi oleh saudagar yang berasal dari India, Cina, Arab, Inggris, dan sejumlah pedagang Eropa dan Asia lainnya. Untuk memperkuat hubungan antara kedua negara secara terus-menerus, mereka pun mengikat perjanjian kerjasama. Sebagai bukti atas kerjasama dan jalinan persahabatan yang erat, Sultan Turki mengutus 40 orang perwira pilihannya yang ahli di bidang kavaleri, artileri, konstruksi, dan teknik perkapalan guna membantu kerajaan Aceh. Hubungan dengan Aceh dengan Turki memang kita akui dalam sejarah dari berbagai referensi buku sejarah yang beredar di Nusantara ini. Itu dimulai pada abad-abad ke-15, 16. Dan puncak yang paling mengagumkan kita semua itu adalah pada abad ke-17. Itu hubungan pertama pada waktu itu adalah Sultan Ali Riayat Shah Al-Qahar tahun 928 Hijri. Jadi sama dengan 1537 dengan Sultan Salim San. Pada Sultan Aceh mempunyai perjanjian pada masa itu adalah tentang senjata artileri. Jadi hubungan Aceh dengan Turki memang hubungan persenjataan. Artinya diplomasi yang dilakukan Aceh dengan Turki itu pada saat itu adalah hubungan persenjataan berat. Dari Sultan Aceh Alaiddin Riayat Shah tahun 1588 dengan Sultan Turki Mustafa Hasan. Sultan ini Sultan ini memberikan bintang kehormatan tertinggi kepada Sultan Aceh dan menyerahkan beberapa kapal perang untuk Aceh. Delegasi dari Aceh ini yang menuju ke negeri Rom di Turki di sana, di Istanbul. Di sana dalam perjalanan Panglimanya Dum dalam perjalanan 3 kapal besar dengan membawa rempah Aceh, lada-lada itu, dengan tujuannya adalah untuk dipersembahkan kepada Turki Utsmaniyah tersebut adalah sebagai bentuk penghormatan kedua negara itu dalam melakukan perjanjian kerjasama bidang persenjataan dipersembahkan. Jadi Turki memperbolehkan Aceh menggunakan kekuatan dari Turki, menggunakan senjata dari Turki. Turki bersetuju dengan mendidik para pejuang-pejuang Aceh dalam melakukan pembuatan senjata, pembuatan meriam, melatih penggunaan senjata-senjata berat yang dididik oleh Turki sendiri, yang ditempatkan di Aceh ini, di Banda Aceh ini di Bitay. Maka di Bitay itu banyak kali pemakaman dari Turki. Baca modus baru lurus. Pasukan Turki yang diperbantukan memperkuat angkatan perang kerajaan Aceh dalam melawan penjajahan pasukan asing, terutama Portugis dan Belanda yang silih berganti menyerang Aceh, adalah hal yang sangat berarti bagi Sultan Iskandar Muda.
Keahlian yang dimiliki oleh perwira Turki langsung dapat diajarkan kepada opsir Angkatan Perang Aceh dalam memperluas wilayah kekuasaannya ke Melaka dan Johor di semenanjung Tanah Melayu atau Malaysia ketika mengusir Portugis yang berkuasa di sana. Oleh Sultan Iskandar Muda, pasukan tentara Turki ditempatkan di sebuah pusat industri artileri persenjataan Kerajaan Aceh Gampung Bitai dan Gampung Pande. Gampung Bitai sebagai pusat persenjataan lainnya dan Gampung Pande sebagai pusat industri perkapalan dan pelayaran. Nah, pada saat itu bukan pasukan Turki aja yang dikirim ke Aceh, tapi banyak para pemuda, para ulama yang ikut dalam rombongan ini pergi ke Aceh. Mereka agak penasaran bagaimana kerajaan Aceh Darussalam pada saat itu. Jadi mereka sampai kemari ada yang menjadi ulama, ya, ada yang tidak mengikuti pelatihan militer yang ada di sini, ada yang menjadi ulama, ada yang menjadi kader-kader tertentu di Aceh ini. Maka banyak di Aceh ini seperti Jalaluddin Chouhansyah juga dari Turki, dia dikatakan Pakih Jalaluddin itu dari Turki. Kemudian Muhammad Babadur Rumi yang berkarya dalam kitab Masail Al-Mutadi, kitab yang paling populer di Aceh pada kecil-kecil kita dulu. Beliau jadi di antara pasukan-pasukan itu tidak semua terlatih dalam kerjasama militer ini, tapi lebih banyak dalam melakukan pengkajian agama yang ada di Aceh. Maka mereka alim menjadi ulama di Aceh seperti Muhammad Babadur Rumi. Pada abad Aceh meminta untuk melawan tentara kolonial. Aceh mengajukan diri menjadi sebuah ibu kota provinsi, sebuah provinsi di bawah Istanbul. Jadi Turki tidak mau lagi, alasan Turki karena diplomasi politiknya terlalu jauh. Kemudian Aceh tidak mungkin dari sebuah negara besar menjadi provinsi yang sangat kecil di bawah Istanbul. Artinya Turki masih memberikan penghormatan, marwah harkat martabat pada Aceh pada waktu itu. Kemudian alasan lain, mereka sangat jauh antara Turki dengan Aceh, sulit dikontrol. Negara mereka dengan provinsian pimpinan sangat jauh. Kemudian Aceh sudah lebih maju sebelum dia mengajukan diri dia sebagai provinsi di bawah Istanbul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Sejarah keberadaan warga Turki di Aceh pada zaman Kerajaan Aceh, khususnya terhadap situs makam warga Turki yang masih dapat dilacak dan berada di kawasan Gampung Bitai. Di pemakaman tersebut terdapat makam Sultan Salahuddin yang merupakan salah seorang keturunan Sultan Salim Al-Kanuni yang dikirim ke Aceh. Sultan tersebut mangkat pada tahun 1548 Masehi. Komplek makam di Bitai yang kini sudah dipugar oleh Palang Merah Bulan Sabit Turki. Komplek makam ini ialah kuburan warga Turki yang menetap di Aceh, baik sebagai ulama, guru di pondok pesantren atau dayah di Bitai, maupun selaku opsir atau pasukan tentara Turki yang diperbantukan oleh dinasti Ottoman untuk Aceh beberapa abad silam. Ketika Aceh diterjang tsunami pada 26 Desember 2004 silam, kawasan itu juga ikut terdampak. Pemerintah Turki kemudian datang membawa bantuan pada tahun 2006, yaitu berupa komplek kuburan yang dipugar. Pada tahun yang sama, pemerintah Turki juga membangun 1.201 rumah bantuan di dua lokasi, 500 unit rumah yang berada di Bitai dan 701 unit rumah di Loknga. Syekh Baba Daud Ar-Rumi yang nama lengkapnya adalah Baba Daud Al-Jawi bin Ismail bin Aga Mustafa bin Aga Ali Ar-Rumi merupakan salah seorang murid dan Syekh Abdurrauf As-Singkili. Beliau merupakan ulama yang memberikan pengaruh besar bagi peradaban Islam di Aceh yang berasal dari Turki. Beliau juga dikenal dengan panggilan Tengku Cik di Lepu. Panggilan ini diberikan karena ia adalah seorang pendidik di sebuah dayah di Lepu yang didirikan oleh Syekh Abdurrauf As-Singkili.
Kampung Pande merupakan pusat perakitan meriam pada masa Kesultanan Aceh Darussalam. Sebagai pusat pembuatan senjata, ada banyak meriam besar yang dibuat di sini. Bahkan raja pun mengundang 400 tenaga ahli dari Turki. Soal perakitan meriam juga disebutkan dalam sebuah surat yang dilayangkan dari Kesultanan Aceh Darussalam ke Kesultanan Turki Utsmani. Isi warkat tertanggal sekitar 1500 Masehi itu menjelaskan bahwa orang Aceh menempa meriam dan senjata lainnya, namun tidak disebutkan letak persisnya. Kini, setelah ratusan tahun terlewati, sangat minim jejak yang tersisa di Kampung Pande kecuali nisan-nisan yang tertimbun lumpur di rawa-rawa. Setiap orang yang berkunjung ke kawasan itu barangkali tidak akan percaya bahwa di sana pernah menjadi pusat kota peradaban Islam. Sebab yang tersisa kini hanyalah rawa-rawa, tambak dan tempat pembuangan air sampah sebagian masuk ke kampung Jawa dan proyek instalasi pengolahan air limbah. Gedung Sultan Selim II beralamat di Jalan Sultan Mahmud Syah, Kampung Baru, Kota Banda Aceh yang dibangun pada tahun 2006 atas bantuan masyarakat Turki melalui Lembaga Bulan Sabit Merah. Penggunaan nama Sultan Selim II untuk mengenang hubungan kerjasama yang baik antara Kesultanan Aceh Darussalam dengan Kesultanan Turki Utsmani. Gedung Sultan Selim II sekarang dijadikan tempat pelaksanaan event seni budaya, edukasi, dan hiburan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.